Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah situasi hari-hari ini menghimpit hidup kita, seakan kita tak berdaya, seakan kita mau kemana hidup kita. Kita mau arahkan perjuangan kita kemana? Kesana buntu, kesini buntu, kesana menyebalkan, ke belakang lebih menyebalkan. Langkah apa yang harus kita ambil dalam hidup ini agar kita bisa meraih ketenangan menjalani hidup ini di tengah-tengah badai, kesulitan, silih berganti menyerang hidup kita, seakan kita sudah tidak mampu. Untuk tidak salah langkah, mari kita buka kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Hari ini Tuhan ingin mau berbicara kepada saudara agar di tengah-tengah kesulitan ini kita bisa melihat hal yang bisa kita lakukan dalam hidup ini karena Allah yang menyertakan. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Bapak Ibu buka Alkitab dan lihat, baca dalam hati. Saya akan baca dengan keras dari mimbar ini buat saudara dan buat kita semua. Begini bunyinya: aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 sebagai kata penguncinya: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Ada haleluya. Saya ulangi ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kataku di sini bukan pertama tunggal, tapi ini bersifat jamak, saudara dan saya dan semua orang percaya yang mengaminkan firman Tuhan ini jadi dalam pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Allah dengan luar biasa. Dan kita juga tahu bagaimana kehidupannya sebelum dia mengenal Allah. Kita semua tahu, saudara. Tapi saya tidak mau mengupas itu, saya mau mengupas bagaimana Paulus sudah dijamah Tuhan. Bagaimana Paulus sudah menerima sungguh-sungguh Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Paulus dia sudah mengalami perubahan hidup dari perilakunya yang lama. Paulus mengatakan bahwa aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah saudara, ayat 10 ini menceritakan bagaimana hubungan baik antara Paulus dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, untuk supaya mereka bisa mengaplikasikan kehidupan Kristus dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana mereka ketika menerima keselamatan dari Tuhan, mereka bisa membawa hidup mereka dan hidup mereka bisa diperbarui. Saudara, hari-hari ini memang kita berada pada situasi yang tidak menyenangkan, saudara. Nah, hal ini Rasul Paulus pun alami. Di zaman Paulus, dia mengalami betul-betul situasi itu. Tetapi Paulus, satu hal yang kita teladani, satu hal yang harus kita contohi dari Paulus, kesukaran
dan kehempitan ekonomi yang menghimpit dia, dia tidak mau kehilangan kesempatan datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena Paulus tahu bahwa hidup kita butuh Tuhan, saudara. Hidup kita butuh Allah agar supaya kita bisa mampu menghadapi setiap macam goncangan dalam hidup kita. Paulus tahu itu, makanya dia menyampaikan kepada saudara dan saya pagi hari ini, kita harus punya cara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan mengatasi segala kesulitan yang silih berganti datang menghimpit hidup kita, baik ekonomi, keuangan, kesehatan. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita berporot atau kita berpusat kepada kebutuhan kita, saudara, kebutuhan kita ini terlalu laju. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan kebutuhan kita, saudara. Benar ya? Benar ya? Kalau hari kemarin kita usaha singkong, kita mau pengen usaha jagung. Begitu sudah usaha jagung, mau pengen usaha beras lagi. Begitu sudah usaha beras, mau pengen lagi usaha yang lebih. Tidak pernah habis-habisnya kalau kita mengikuti kebutuhan. Oleh sebab itu, kita butuh Allah dalam hidup kita sebagai penetrasi dan penyeimbang agar kita mampu melewati dan bisa mengendalikan kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya saudara, saya pun mengalami banyak hal dalam situasi. Tetapi satu hal yang saya lihat dalam nats pembacaan kita, saudara-saudara, bahwa Paulus dia tidak mau kehilangan sedikit pun untuk jauh dari Tuhan. Karena dia tahu Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi saudara dan saya, Tuhan harus memahami hidupku. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan itu. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang lain, bahwa bagaimana kita menerima keselamatan dari Tuhan, bagaimana Tuhan telah menebus hidup kita, kita sudah tidak punya alasan untuk bisa beralasan kepada Tuhan. Tuhan harus memahami hidupku. Aku sedang kekurangan, tidak. Jika memang itu ada pada diri saudara, rohani saudara akan falling down. Rohani saudara akan turun jauh ke dalam, dan saudara tidak akan pernah merasakan namanya pembaharuan hidup dalam hidup. Sehingga engkau menerka jawaban dalam hidup saudara. Ini saya mau katakan supaya kita bisa memahami bagaimana di dalam kesulitan, dalam situasi yang sulit, kita bisa menyelamatkan diri untuk mengatasi kebutuhan hidup kita. Saudara, semua orang sekarang berteriak. Bukan hanya saudara, orang yang milioner pun berteriak. Saudara, mari kembali kepada kebenaran Allah, sehingga sekalipun kita pas-pasan hidup kita masih berkenan kepada Tuhan. Hidup kita masih terdapat ada di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, Paulus berkata di ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini bicara situasi, bicara kesulitan. Tetapi ayat 13 Paulus kunci bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada manusia. Saudara butuh Tuhan, saya juga butuh Tuhan. Jangan kita mereka-reka mencari solusi bagaimana cara penyelamatan tentang kebutuhan hidup, bagaimana cara penyelamatan tentang kesulitan hidup. Saudara,
kembali kepada firman Tuhan, Tuhan akan membukakan rahasia kebenaran. Mari kita melihat ada kepekaan hati, ada kepekaan roh kita terhadap cara Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Coba saudara renungkan. Ya, coba saudara renungkan bagaimana perjalanan hidup saudara. Kemarin saudara mau pengen titik B, begitu sudah dapat titik B, mau pengen lagi titik C, begitu sudah titik C, mau pengen lagi titik D. Enggak habis-habisnya kalau saudara berpusatkan kepada kebutuhan ini. Tapi jika saudara kembali kepada kebenaran, saudara datang kepada Tuhan, maka roh Tuhan akan membimbing saudara. Roh Tuhan akan memberikan kelegaan, memberikan ketenangan dalam hatimu, sekalipun dalam kekuranganmu engkau masih mampu mengatakan Tuhan, engkau baik, Tuhan terima kasih, engkau selalu menyertai. Ini yang harus kita lakukan akhir-akhir hidup ini, saudara. Saya banyak melihat orang percaya tidak mengerti tentang hidup bertumbuh di dalam Tuhan, masih belum tahu bagaimana cara pendewasaan iman di dalam Tuhan. Tapi banyak sekali ini. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata jelas, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Bahwa hidup yang saudara alami, saya alami hari-hari ini, itu Paulus sudah alami, Paulus sudah rasakan semua. Sehingga dia mengatakan tidak ada lagi rahasia bagi dia. Untuk bisa saudara memperbantahkan kepada Tuhan, mengertilah karena aku sedang kekurangan. Jangan sampai kekurangan itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kekurangan itu kita harus bawa kepada Tuhan agar kita meraih kepenuhan secara penuh bahwa Tuhanlah yang akan mengenali hidup saudara kita. Amin. Saya pelajari ini ayat ini luar biasa. Saya sangat diberkati di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara. Karena ayat 13 ini menjadi kata kunci, menjadi ayat kunci yang luar biasa. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Ini luar biasa, saudara. Perkara apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Perkara apa yang sedang saudara gumulkan hari-hari ini? Firman Tuhan berkata, bawa kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk kita bisa melewati, untuk kita bisa berjalan di dalam di dalam kesulitan-kesulitan. Kemarin Pak Matius bersaksi, ini berkali kesaksian. Dia berkata bahwa saya memiliki beberapa rumah di Kalimantan Barat. Di Pontianak ada, di Singkawang ada, dan ada beberapa lagi. Tetapi saya tidak bisa menikmati. Saya malah justru tinggal di ruko yang sederhana di Singkawang. Saya tidak menikmati. Lalu yang kedua dia berkata, dulu belum ada situasi seperti ini. Dia punya jualan untung 500.000 per hari. Dia merasa rugi, saudara. Dulu belum situasi seperti ini. Dia punya usaha untung satu hari 500.000, itu dia bilang kurang. Tapi ketika dia masuk dalam kondisi seperti ini, yang dimana pendapatannya 0%, baru dia merasakan bagaimana pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan. Dan dia boleh belajar mengucap syukur dari apa yang dia rasakan hari-hari ini. Bahwa yang hal yang terpenting adalah kita memang harus memperkerakan seluruh kesulitan kita itu kepada Tuhan. Karena kesemuanya itu sia-siaan.
Saudara. Jadi saya terberkati atau kesaksian itu kemarin malam, bahwa dia bilang saya punya segalanya, saya punya usaha, saya belum COVID, 1 hari untuk 500.000 saya anggap kurang, saudara. Tapi hari ini begitu COVID saya tidak punya keuntungan apa-apa. Di sanalah baru saya melihat bagaimana hidup ini gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mencermati sisi hidup kita ini, karena hidup ini butuh Tuhan. Hidup ini harus butuh pertolongan Tuhan, saudara, agar ada keseimbangan, ada pengendalian, ada penguasaan di dalam, sehingga hidup kita tetap ada pada koridornya, saudara. Jadi saya belajar di sini, Paulus banyak mengajari kita tentang hidup dalam kesulitan, hidup dalam beban berat, hidup di dalam situasi-situasi sulit. Apa yang harus kita lakukan? Apakah mengikuti keinginan kebutuhan kita, atau kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Saya bilang sama istri saya, dalam kondisi seperti ini dia memberikan masukan, gimana kalau saya pertambahan les lagi supaya bisa ada pemasukan. Saya langsung pelototin, maka bilang cukupkan apa yang ada padamu. Biar kau punya siswa 100 orang pun, yang kebutuhan kita ya begitu tetap naik. Cukupkan apa yang ada padamu, selebihnya diucap syukur. Karena ketika semakin tinggi, maka tuntutan kebutuhan juga semakin tinggi, saudara. Nah, bagaimana ini bisa teratasi? Ya memang harus kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang bisa menetralkan semua. Karena saya bilang, gak akan pernah kamu puas kalau kamu bisa. Nanti kamu punya murid 5 mau pengen 10, nanti 10 mau pengen 20. Akhirnya kamu sendiri yang capek, gak pernah istirahat. Cukupkan apa yang ada padamu. Apa yang Tuhan beri itu cukup, saudara. Amin. Amin. Apa yang Tuhan beri itu cukup. Siapa bilang tidak cukup? Cukup. Tuhan tidak pernah salah memberkati hidup kita, dan Tuhan tahu takaran-takaran berkat kita. Amin. Jadi jangan kita meraba-raba ke sana kemari. Kita akan kehilangan kesempatan, dan kita pasti jauh dari Tuhan. Ya, cukupkan apa yang ada padamu, selebihnya mengucap syukur. Karena memang tidak ada alasan lain. Mari kita lihat satu ayat manis lagi. Mari kita lihat satu ayat manis lagi di sini. Bagaimana hidup kita harus mengalami. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 5 bunyinya demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, apa kita memang masih ragu mempercayai janji Tuhan yang begitu jelas, yang menjamin semua hidup kita? Jadi bagaimana caranya kita bisa terbebas dari kesulitan ini, yang kembali kepada Tuhan? Apa yang ada padamu, cukupkan. Kadang-kala pemain musik kita ini menggerutu ke Om, aduh saya ini kurang-kurang. Om pelototin dia, belajar mencukupkan apa yang Tuhan beri. Jangan engkau melangkah tanpa
atas izin Tuhan. Sekarang dengan benar, cukup ya. Belajar mencukupkan apa yang ada padamu. Selebihnya mengucap syukur, setia melayani Tuhan. Nanti cara Tuhan ada buat saudara. Ada cara Tuhan nanti buat saudara. Ada pertolongan Tuhan nanti, bagian-bagian yang Tuhan sudah tentukan kepada kita, yang akan Tuhan nyatakan di luar otak pemikiran kita, di luar kemampuan kita melihat. Cara Tuhan berbeda. Ya. Dia bilang, saya tahu kebutuhanmu. Ya. Tapi Tuhan bilang ya, saya bilang, ya Tuhan beri ya itu, ya memang itu yang Tuhan tahu yang kemampuannya itu pasti. Ditata kelola yang baik. Baru hari-hari ini dia mengatakan Tuhan, walau puji Tuhan, semua itu Tuhan tata dengan baik. Karena kita nggak bisa tata, saudara. Sepintar apapun kamu menata kebutuhanmu, tidak akan pernah cukup. Amin. Sepandai apapun yang kau mentata, tidak akan pernah cukup, saudara. Makanya Tuhan selalu berkata, datang kepadaku, datanglah kepadaku. Itu maksudnya supaya Tuhan yang akan mengendalikan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Kita hanya menjalani saja. Amin. Karena Tuhan tahu kita memang tidak mampu sampai sedetail itu mengurusnya. Tetapi Tuhan tahu, bahkan Tuhan berkata, jumlah rambutmu pun Tuhan tahu jumlahnya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ibrani 13, saya diberkati benar ayat ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji Tuhan, Dia berkata bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang membuat kebutuhan kita ini over karena kita tidak tunduk kepada Allah. Membuat kebutuhan kita ini tidak bisa terkendali karena kita tidak tunduk kepada otoritas. Kalau kita tunduk, janji firman Tuhan dalam Ibrani 13 akan menjadi nyata dalam hidup kita, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya sangat diberkati ayat itu, saudara. Di tengah-tengah situasi ini, memang kita butuh Tuhan hadir dalam hidup. Kita butuh pertolongan Tuhan hadir dalam hidup kita. Jangan kau andalkan tenagamu, jangan kau andalkan kepintaran, karena semua itu tidak akan pernah yang namanya kata cukup dalam hidup. Tapi jika engkau menyadari apa yang telah Tuhan beri dalam hidupmu, itu engkau kelola dengan baik, itu engkau tata dia dengan baik, maka itu cukup buat saudara. Amin. Itu cukup buat saudara. Harus ditata dengan baik. Harus ditata dengan baik. Mari kita belajar, saudara, hari-hari ini, besok dan seterusnya, tidak ada situasi yang lebih baik, akan lebih dan lebih sulit lagi, saudara. Kita tidak akan mampu menghadapi situasi ini kalau kita tidak tunduk kepada otoritas. Kalau kita tidak menghadirkan hadirat Allah dalam hidup kita, biar Allah yang membawa kita, kita akan goyah. Ya, kita nggak tahu lagi nanti ini mau menjelang
Idul Fitri akan apalagi goncang ekonomi, apalagi yang terjadi. Pasti barang-barang sembako pasti harganya naik lagi. Kalau dia sudah naik ini, itu sudah gak bakalan turun, saudara. Ya? Kalau dia sudah naik ini kan sudah gak bakalan turun, saudara. Bagaimana kita mengatasi ini? Kita harus belajar mencukupkan apa yang ada pada selebihnya. Kita mengucap syukur, biarkan Tuhan yang membawa kita semua. Saya banyak punya pergumulan di akhir-akhir yang sulit. Bagaimana kita bisa lolos dari kesulitan-kesulitan ini? Harga barang naik, semua naik, semua naik, semua naik. Sementara kita melihat keuangan kita semakin menipis. Saya mau katakan, jangan kau melihat persediaan ini, tetapi hadirkanlah Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup. Dia yang akan menstabilkan persediaan yang terbatas. Amin. Amin. Ada haleluya. Tuhan akan menstabilkan persediaan kita yang terbatas itu dengan caranya Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita. Ya, bukan dengan cara kita. Jadi kita harus tahu, saudara. Jadi firman Tuhan di minggu pagi hari ini memberitahu kepada kita supaya kita belajar hidup dalam kecukupan. Tuhan tidak pernah salah melengkapi segala sesuatu yang Dia berikan kepada saudara. Itu tetap cukup, saudara. Itu tetap cukup. Saya diberkati Ibrani 13 ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya sangat diberkati ya, saudara. Mari belajar memperkarakan kebutuhanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau melengkapiku dengan sempurna. Segala kebutuhan Engkau tahu. Aku percaya Engkau pasti bertindak sesuai dengan cara Tuhan dalam kebutuhan Engkau. Jadi kita belajar, saudara. Hidup ini semakin hari ini semakin berat kita bawa, saudara. Jadi kita memang harus butuh Tuhan untuk mengendalikan semua yang ada. Tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain selain kita mau menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya baca ayat firman Tuhan sebagai kata penutup bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biar ayat ini menjadi berkat buat saudara dan saya hari ini sampai seterusnya. Tuhan berkati kita. Mari kita dengan pujian.